Shalom, jemaat Daat dimanapun berada. Mari kita mulai ibadah online pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh sangat amat baik bagi kami semua. Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu tentang doa pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, melalui doa itu kami bisa bergaul dengan Tuhan. Melalui doa kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kami sungguh memahami setiap apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar pada malam hari ini yaitu tentang doa. Doa yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Doa juga adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Doa, ada juga yang mengatakan doa adalah sebuah permohonan. Doa juga mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita harus tetap berfokus, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, kita harus tetap mencari Tuhan. Melalui semuanya itu, maka Tuhan pun juga izinkan di dalam setiap kehidupan orang percaya untuk sungguh-sungguh belajar, memahami isi hati Tuhan. Karena Tuhan pun juga mengizinkan kami, saudara dan saya, untuk meminta sesuatu di dalam Dia. Kita baca di dalam kitab Matius 7 ayat 7 di dalam terjemahan baru. Dikatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Di sini dikatakan ada akan. Tulisan akan itu tertulis 3 kali di dalam ayat yang ke-7 ini. Berarti kata akan itu adalah sebuah proses, adalah sebuah perjalanan di dalam setiap kita minta, setiap kita mencari, setiap kita mengetok. Jadi bukan berarti kalau kita minta terus langsung diberi, tetapi kalau kita minta ada sebuah perjalanan yang harus kita jalani di hadapan Dia. Kalau kita mencari, harus ada juga perjalanan, suatu proses untuk mencari Tuhan. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk ketemu. Kita pun harus juga membersihkan diri kita. Kita harus menyucikan hati kita. Kita harus mensterilkan pikiran kita. Melalui semua itu, karena Tuhan itu kudus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau saudara itu mencari Tuhan, kalau kita hanya pikiran lagi kotor, sumpek, tidak akan bisa ketemu. Kalau saudara baca di dalam, saya diingatkan Tuhan dalam Matius 5 ayat 8. Orang yang suci hatinya itu akan ketemu dengan Tuhan. Berarti dari sini, kalau kita mencari sebagai orang percaya, kita harus benar dulu di hadapan Dia. Dan yang selanjutnya, ketoklah. Dari ketok, kita mengetok pintu surga. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada kata akan lagi. Jadi dari sini, setiap kita mau menemui Tuhan, itu pun juga harus ada kriteria-kriteria di hadapan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang kata minta, tentang kata mencari, tentang kata ketok, kita bisa mempelajari seorang tokoh yaitu Hana. Di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca begini bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Soeb, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ayat yang kedua, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ayat yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana
ia menjadi imam Tuhan, ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat 4, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang keenam, tetapi madunya selalu menyakiti Hana, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ketujuh, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat yang ke-8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Ayat yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini sudah jelas ya, sudah sangat jelas disampaikan bahwa Hana ini adalah mandul. Dia adalah istri daripada Elkana. Jadi sebuah rumah tangga ini mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama yaitu Hana, istri yang kedua yaitu Penina. Istri yang pertama tidak punya anak dan istri yang kedua dia punya anak. Mengapa Hana tidak bisa punya anak? Karena Tuhan telah menutup kandungan daripada Hana. Menurut tradisi daripada bangsa Yahudi, apabila seorang wanita itu tidak bisa punya anak, maka itu adalah suatu aib. Ini yang membuat hati Hana juga sedih. Tapi Penina di sini bukan berarti mendukung Hana, tetapi Penina pun menyakiti hati Hana. Penina itu sangat jahat. Kenapa? Karena dia sengaja membuat hati Hana itu gusar. Di ayat yang ke-6 kalau kita baca, tetapi madunya yaitu Penina selalu menyakiti hatinya supaya ia yaitu Hana itu gusar. Jadi dari sini kalau orang itu gusar hatinya, maka metabolisme tubuh ini akan terganggu. Kalau terganggu, jadi otomatis akan mempengaruhi keberadaan orang tersebut, karena hatinya masih enggak betul, hatinya itu masih sakit, hatinya itu masih marah. Itu sengaja dibuat oleh Penina. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar daripada Hana ya. Kalau kita benar-benar melihat dari sini, meskipun Hana itu disakiti sedemikian rupa, meskipun hatinya pedih, tapi dia tetap saja datang kepada Tuhan, dia tetap dengan pedih hati, dia untuk berdoa memohon sesuatu. Tadi kan dikatakan mintalah, itulah yang dikerjakan Hana. Dia sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan untuk apa? Supaya dia punya anak. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga ia menangis dikatakan. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Berarti dari sini sebuah tradisi Yahudi, apabila dia itu mau mempersembahkan korban bakaran, dia itu memulai sebuah istilahnya kalau menurut saya itu pesta ya. Kenapa? Karena ada makan dan minum. Minumnya bukan minum air putih, tetapi minumnya itu mungkin anggur ya. Anggur kan bisa memabukkan. Sebab pada waktu kita itu membaca ayat-ayat yang selanjutnya, di mana doa Hana itu yang dinaikkan,
dengan menangis terseduh-seduh, dia tidak mau makan. Bahkan sampai suaminya yang bernama Elkana itu pun mengatakan di ayat yang ke-8, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Itu adalah sebuah penghiburan daripada Elkana untuk Hana. Tapi Hana di sini, dia itu sungguh-sungguh pedih hatinya karena dia sungguh-sungguh ingin memberikan keturunan ya kepada suaminya, kepada keluarga ini, keluarga Elkana ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi waktu orang-orang pada makan, Hana ini tidak mau makan. Dia tidak menyentuh makanan maupun minuman. Tapi kemudian dia datang dengan kerendahan hati, dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia menangis dengan pedih hati, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Dia berdoa. Lalu doanya Hana seperti ini. Doanya Hana. Dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh, Bapak Ibu. Jadi dari sini Hana berdoa. Dia minta sungguh-sungguh supaya apa? Tuhan itu memberikan anak kepadanya. Bahkan dia bernasar. Di dalam sebuah nasarnya dia, Tuhan berikan aku seorang anak laki-laki, dan apabila nanti lahir anak itu akan kupersembahkan kepadamu. Jadi Hana meminta bukan untuk dirinya dia, tapi mau dipersembahkan kembali kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jarang ya ada, maksudnya seorang ibu yang merindukan anak. Terus kemudian setelah dia punya anak, dipersembahkan kembali kepada sang pemberi. Ya, di sini benar-benar hati Hana ini meskipun hancur, tapi hati Hana ini benar-benar terbuka. Ya, kenapa? Dia pun juga tidak punya kemarahan kepada Penina. Dia tidak punya sakit hati, dia tidak punya dendam, dia tidak punya dalam hati itu kemarahan yang bagaimana. Sebab apa? Kalau dia itu sampai mempunyai sebuah kemarahan, pasti doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi karena doa-doa itu tulus dan sebuah permohonan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan mendengarkan Hana. Dan pada waktu, ya Bapak Ibu, di sini dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di dekat tiang kursi pintu bait suci. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dari sambil menangis ini waktu itu didengarkan oleh Tuhan. Dan waktu berhubungan badan Bapak Ibu, Tuhan mendengarkan dan membuka kandungan Hana. Dan kemudian Hana pun mengandung, dan pada waktu yang ditentukan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan pada waktu dia sudah lahir, anak itu dinamainya Samuel, itu ya. Anak tersebut dinamai Samuel. Yang artinya anak sebut itu karena aku diberi oleh Tuhan. Di sini kita belajar. Di sini kita mau terbuka hati kita. Apabila kita punya salah, biarlah kita juga mau dikoreksi oleh Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Setelah bayi itu lahir dan keluarga ini kembali lagi setiap tahun untuk pergi memberikan korban bakaran. Pada waktu Hana diajak, Hana pun gak mau. Hana mengatakan, nanti kalau anak ini sudah selesai cerai susu, dalam arti disape, akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu ditepati oleh Hana. Ya, di sini Hana legowo. Di sini Hana berbesar hati.
Sampai suatu saat sukacita Hana itu benar-benar terjadi dan mengalir, ya, sukacita ilahi. Dia mengatakan di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Itu adalah sebuah pujian, pengagungan, berarti sebuah tanda bahwa Hana tidak sakit hati. Hana itu sukacita. Dia meskipun ditindas, dia tetap mempunyai ucapan syukur, dia tetap bersyukur. Kalau orang yang bisa bersyukur, pasti dia dapat mengagungkan Tuhan. Dia dapat memuji Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kamu selalu sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan itu diuji. Jadi setiap perbuatan kita, apa yang kita tabur pasti kita menuai. Oleh karena itu hati-hati saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Daat dimanapun berada, jangan sekali-kali kita menabur kejahatan, jangan sekali-kali kita mengutuk, jangan sekali-kali kita itu mengata-ngatai yang tidak benar, jangan sekali-kali kita punya pikiran jahat. Tapi hendaklah kita mempunyai sebuah perkataan yang baik, perkataan yang manis, perkataan yang sedap didengar. Dan milikilah hati yang benar dan takut akan Tuhan. Karena melalui semuanya itu Tuhan perhitungkan. Tadi kan dikatakan kan di sini. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan itu diuji. Jadi setiap apa yang saudara lakukan diuji oleh Tuhan. Nanti kalau dalam pengujian itu saudara akan mendapatkan buahnya. Oleh karena itu hati-hati dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita, dengan emosi kita. Kita harus benar-benar menjaga hati kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Ayat yang keempat katakan, busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Jadi kalau orang itu yang lemah, orang itu yang sudah tidak berdaya, tapi berikatkan kekuatan. Karena apa? Hatinya bersandar kepada Tuhan. Jiwanya terus berseru-seru kepada Tuhan. Rohnya dipautkan terus kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang kelima, kita lihat ya, ada sesuatu yang luar biasa di ayat yang ke ini. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul, ya, Hana mandul, melahirkan 7 anak. Ya. Hana yang dikatakan mandul bisa melahirkan 7 anak. Jadi bukan hanya Samuel saja. Setelah Samuel dipersembahkan, ada lagi anak laki-laki dan perempuan. Jumlahnya 6 orang. Jadi Hana mengatakan, bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh belajar dari Hana. Kita belajar karakter Hana ini sungguh luar biasa. Karakter Hana ini kita patut mencontoh sehingga kita menjadi orang yang tidak pernah putus asa. Apalagi ya sebentar lagi kita tuh mau tutup tahun, terus kemudian kita mengawali tahun yang baru. Banyak orang mengatakan tahun mendatang adalah tahun kegelapan. Jangan percaya itu, karena apa yang menjadi pikiran saudara itu yang akan membuahkan sebuah kehidupan perjalanan saudara. Jangan percayai itu, meskipun dikatakan bahwa sesungguhnya itu kalau kita menjalani memang keadaan itu memang seperti itu. Alkitab mengatakan dunia sudah tua, akan terjadi banyak sekali masalah-masalah dunia. Tapi kita bukan orang dunia, tapi kita adalah anak-anak kerajaan surga.
Kalau kita anak-anak kerajaan surga, kita harus mempunyai frekuensi surga. Kita harus mempunyai dimensi bahwa kita anak-anak kerajaan surga. Jadi kita harus bisa menempatkan hidup kita, yaitu di dalam kerajaan surga, bukan di dalam kerajaan dunia. Kerajaan dunia penuh sekali dengan carut-marut kebingungan. Tapi kalau kita di dalam kerajaan surga, kita dapat tuntunan secara ilahi. Contoh, Hana ini tadi, dia berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa. Biarlah untuk menutup tahun dan mengawali tahun yang baru, kita dekatkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita minta pimpinan Tuhan, kita mengucap syukur tahun yang sudah kita jalani, tahun 2022, dengan penuh kasih Tuhan. Dan tahun 2023 adalah tahun anugerah, tahun berkat. Perjalanan secara ilahi, biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya, karena kita diciptakan Tuhan bukan menjadi anak-anak gelap, tapi anak-anak terang. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Karena terang itu sudah datang di dalam kehidupan kita. Sehingga tahun 2023 adalah tahun kebangkitan dan tahun terang bagi kehidupan orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami untuk kami terus belajar. Seperti Hana, untuk terus kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu hal kami percaya, Engkau Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Karena itulah janji-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami sampai sepanjang segala zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, sanjungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati Gembala Sidang daripada GAP Daat dan juga keluarga. Berkati dengan kemurahan daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati dengan kesehatan. Berkati Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus, berkati. Dan tutup bungkus pelayanannya, rumah tangganya, anak istrinya, bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan bekerja di GAP Daat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.